Gila Bayangkara FC bisa-bisanya ngambil pemain bintang. Banyak penikmat sepak bola yang menanyakan gimana ngegajinya. Kan Bayangkara FC bukan tim besar di Liga Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ya udah resmi ya teman-teman, Raja Nainggolan akan memperkuat Bayangkara FC di putaran kedua. Walaupun putaran kedua ini udah mulai berlangsung dan transfer putaran kedua ini udah ditutup. Tapi kok Bayangkara masih bisa bawa Raja Nainggolan ya? Tapi katanya itu udah deal-dealan sebelum penutupan transfer di putaran kedua ini, teman-teman. Nah, kita tahu lah Raja Nainggolan itu udah gak harus saya jelaskan secara perinci kalau ini adalah salah satu pemain top dunia, udah sangat malang melintang berkarir di Eropa, dan dia juga memang mempunyai darah Indonesia ya. Cuman ya karena dia benar-benar bintang, jadi waktu itu mungkin nggak bisa memperkuat Indonesia atau mungkin nggak memilih Indonesia untuk menjadi pelabuhan dia sebagai seniman sepak bola di lapangan hijau gitu, tapi dia memutuskan untuk bergabung dengan Belgia. Nah, sebenarnya di umur 35 tahun ini memang ini bukanlah Raja Nainggolan yang dulu, tetapi saya yakin Raja Nainggolan masih mempunyai kualitas. Inilah menjadi salah satu misi yang benar-benar serius dari Bayangkara yang ingin keluar dari zona degradasi, karena kita tahu Bayangkara bermain sangat teramat jelek di putaran pertama dan sekarang dia semacam mempunyai misi ambisius untuk tidak terdegradasi di musim ini, sehingga ngambil Witan, mungkin ngambil Putu Gede juga dari Persib Bandung yang padahal masih punya kontrak gitu kan, tapi itu adalah surat dinas dan itu hal yang tidak bisa di maaf, hal yang tidak bisa dihindari oleh Persib sendiri atau oleh Putu Gede sendiri juga. Nah, masuknya Raja Nainggolan ke sepak bola Indonesia jelas ini seharusnya memberikan sebuah warna bagi sepak bola Indonesia. Yang pertama, warna mungkin bisa dilihat oleh mata dunia karena adanya pemain bintang di sini, walaupun sebelumnya juga sempat ada Essien kan di Persib juga gitu, tapi mungkin Raja Nainggolan terasa lebih spesial karena bisa dibilang pemain ini nggak terlalu abis-abis amat mungkin ya, bagi saya di umur segini seharusnya masih bisa mengeluarkan satu performa yang cukup baik seharusnya, walaupun ya jelas udah nggak sehebat dulu. Dan juga dia mempunyai darah Indonesia, jadi sehingga mungkin antusias dari penikmat sepak bola Indonesia itu tinggi. Dan saya harus ulangi, dan yang paling menjadi menyita perhatian itu Bayangkara FC. Raja Nainggolan ini pernah digaji 25 miliar lebih per minggu loh ya teman-teman, per minggu. Banyak orang yang mengatakan kalau Bayangkara ini dananya dari mana, kok bisa ngambil dan ngegaji Raja Nainggolan gitu, yang notabene pasti dia akan mendapatkan gaji yang tinggi di Liga Indonesia ya, karena dia pemain bintang. Nah, tapi itu urusan Bayangkara FC lah, dan mungkin jika teman-teman punya atau tahu sedikit bocoran dari mana sumber kekayaan klub Bayangkara selain sponsor, boleh di kolom komentar. Tapi yang jelas yang paling tinggi ya sponsor gitu. Kalau tim-tim lain memang kan tim yang mempunyai domisili ya gitu dan asli daerah, sehingga mempunyai supporter yang benar-benar fanatik. Karena dari tiketing itu sangat membantu juga untuk keuangan tim. Sementara Bayangkara FC kan bisa dibilang nggak punya supporter lah gitu teman-teman. Nah, Bayangkara mengumumkannya juga sebenarnya di detik-detik akhir. Dan banyak juga para penikmat sepak bola yang berasumsi kok bisa ya gitu, udah penutupan penutupan bursa transfer tapi masih bisa bawa pemain. Tapi Bayangkara juga mengkonfirmasi bahwa ini udah deal-dealan sebelum penutupan bursa transfer ditutup gitu, udah dimulai, waktunya udah ditutup, maaf bukan dimulai ya, ditutup gitu. Saya agak kaku bibir saya membicarakan Bayangkara ini gitu. Kenapa ya? Oh, Bayangkara Presisi sekarang bukan Bayangkara FC, maaf. Agak kaku, jadi agak belibet gitu. Kayak takut ngomong gitu saya. Takut salah gitu, maksudnya takut salah ngomong. Dan tentu ini menjadi satu hal yang bagus, positif bagi saya, karena yang pertama untuk sepak bola Indonesia sekali akan sepak bola, maaf tuh kan jadi belibet banget. Untuk sepak bola Indonesia sendiri jelas mungkin akan menjadi beberapa sorotan media asing karena masuknya Raja Nainggolan. Untuk para pemain juga jelas bisa melihat aksi dan membawa sedikit contoh, oh gini nih cara bermain sepak bola
kelas Eropa gitu, pemain bintang ini bisa menjadi contoh terutama buat generasi muda, dan kita untuk para penikmat sepak bola jelas akan melihat bagaimana seorang Raja Nainggolan, pemain bintang yang mempunyai skill, yang mempunyai pengalaman banyak bermain sepak bola di Indonesia. Ini tentu akan menjadi kenikmatan yang hakiki lah untuk kita sebagai penikmat sepak bola di Indonesia ya teman-teman. Dan saya berharap Raja Nainggolan segera bergabung dengan Bayangkara karena saya sangat ingin melihat permainannya nanti akan seperti apa, dan tentu ini juga akan menjadi sorotan mata yang akan agak sedikit berpindah ke Bayangkara karena Bayangkara sekarang mempunyai semacam daya jual lah untuk dilihat karena ada Raja Nainggolan. Tentu ini akan menjadikan sepak bola kita menjadi lebih baik mudah-mudahan ya. Assalamualaikum.